Dulu waktu SMP, gue pernah ngotot debat sama temen gue di dalam angkot. Gue ngotot kalau Yesus Kristus dalam Kristen dan Isa Al-Masih dalam Islam adalah pribadi yang sama. Gue salah besar. Banyak orang berpikir bahwa kedua pribadi ini adalah pribadi yang sama. Dan gua dulu juga memikirkan hal yang sama. Gua pengen teman-teman nonton video ini dari awal sampai habis. Gua tahu kadang-kadang gua juga males kalau nonton video yang panjangnya kebangetan. Oleh karena itu gua akan bagi video ini ke dalam dua part. Part yang pertama, gua akan paparkan secara fair catatan tentang Yesus di dalam Alkitab atau Bible dan catatan tentang Isa di dalam Quran, sehingga kita harapkan kita bisa menemukan kesamaan dan pembedanya. Itu bagian pertama. Dan bagian yang kedua nanti, gue akan mengajak teman-teman untuk sama-sama kita menyelidiki kesahihan atau keabsahan catatan dari catatan Alkitab tentang Yesus dan catatan Quran tentang Isa. Apakah catatan tersebut dari mana datangnya dan keabsahannya seperti apa? Nah teman-teman, dalam bagian yang pertama ini kita akan menelusuri kira-kira catatan Alkitab tentang Yesus dan catatan Quran tentang Isa itu seperti apa. Yang pertama, Matius pasal 1 ayat 18-25 mengatakan bahwa Yusuf bertunangan dengan Maria dan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai kelahiran Yesus. Sementara di dalam surah 19 ayat 20 dan 21 mengatakan Maryam berkata kepada malaikat Jibril, "Bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki, padahal tidak ada laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan pezina?" Jibril berkata, "Hal itu mudah bagi Allah, bagiku, dan agar kami menjadikannya satu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan." Yang kedua, catatan tentang masa kecil Yesus di dalam Lukas pasal 2 ayat 46-47 mengatakan bahwa Yesus sedang duduk di tengah-tengah para alim ulama dan mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan pada mereka. Dan semua orang yang mendengar tentang Yesus di sana sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Quran mencatat satu catatan yang lebih extraordinary tentang Isa. Dalam surah 3 ayat 46 dikatakan dia atau Isa Al-Masih berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dia termasuk di antara orang-orang saleh. Berarti Quran mencatat Isa sejak bayi bahkan sudah berbicara kepada orang dewasa. Nah, ketiga yaitu tentang mujizat. Matius pasal yang ke-9 ayat 2-8. Nah, di situ dikatakan bahwa Yesus bukan saja menyembuhkan orang yang lumpuh, tetapi dia mengampuni dosa. Dan mengampuni dosa itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi hanya dilakukan oleh Tuhan semata. Nah, dengan cara demikian Yesus menyatakan keilahiannya, ketuhanannya dengan mengampuni dosa orang yang lumpuh tersebut. Sedangkan di dalam surah pasal yang ketiga ayat yang ke-49 dikatakan, Isa berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah seperti burung, lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta." Quran mencatat bahwa Isa pun melakukan mujizat, tetapi perlu digarisbawahi dengan izin Allah. Dan Quran dengan strictly menyatakan bahwa Isa itu bukan Allah. Ada mujizat yang dulu dilakukan, yaitu ketika dia meniup tanah liat, kemudian tanah liat itu menjadi burung. Mujizat ini tidak tercatat di dalam kitab Injil manapun. Yang keempat, Alkitab mengklaim bahwa Yesus itu menerima sembah dari murid-muridnya atau dari orang lain. Matius pasal yang ke-28 ayat 9, di situ dikatakan tiba-tiba Yesus berjumpa mereka ketika Yesus bangkit, lalu berkata, "Salam bagimu." Mereka, para murid, mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ini adalah klaim bahwa mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Surah 3 ayat 51, di situ dikatakan sesungguhnya ini adalah perkataan Isa,
Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Catatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10, ini adalah perkataan Petrus. Di situ dikatakan, "Ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati." Di sini clear, Petrus mengklaim bahwa Yesus itu disalibkan, lalu dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus mati dan dibangkitkan. Sedangkan di dalam surah 4 ayat 157 dikatakan, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa." Clear bahwa Quran menyangkal bahwa Isa Al-Masih itu mati di kayu salib. Yang mati justru adalah orang lain yang diserupakan atau mirip dengan Isa. Nah, lebih lanjut teman-teman, Sahih Al-Bukhari seperti dikisahkan oleh Abu Hurairah mencatat bahwa Isa Al-Masih tidak mati melainkan diangkat. Lalu kemudian akan datang Isa di akhir zaman dan kemudian memerintah, dan dikatakan Isa akan menghancurkan segala simbol salib, bahkan membunuh babi-babi dan menghabiskan pajak jizyah. Dan jelas bahwa Al-Quran mengklaim Isa Al-Masih tidak mati di kayu salib, apalagi dibangkitkan. Meskipun Alkitab dan Quran sama-sama mencatat Yesus putra dari perawan Maria dan Isa putra dari Maryam yang juga adalah perawan, itu mirip. Teman-teman, kisah selebihnya itu adalah kisah yang berbeda sama sekali. Quran mencatat bahwa Isa bisa berbicara sejak bayi, bahkan meniup tanah liat menjadi burung. Sedangkan Alkitab tidak mencatat mujizat yang demikian. Di dalam mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, Alkitab mencatat bagaimana di situ Yesus menunjukkan keilahiannya atau ketuhanannya. Sedangkan Quran dengan clear mengatakan bahwa Isa adalah nabi saja. Dia bukan Allah, bahkan dia mengatakan sembahlah Allah dan Tuhan. Sedangkan Alkitab mengklaim bahwa Yesus menerima sembah dari para pengikutnya. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu mati dan dibangkitkan. Sedangkan Quran menyatakan bahwa Isa Al-Masih tidak mati di kayu salib, melainkan orang lain yang diserupakan kepadanya. Sehingga teman-teman, dari sini kita bisa menemukan bahwa deskripsi Yesus dan deskripsi Isa adalah deskripsi yang berbeda sekali. Nah, kalau gitu teman-teman, penasaran gak sih catatan mana yang paling sah, paling sesuai dengan sejarah? Catatan Alkitab tentang Yesus atau catatan Quran tentang Isa? Nah teman-teman, gue akan bahas di part yang kedua. Dan teman-teman jangan lewatin ya, nonton sampai habis. Karena apa? Karena gue percaya beragama harus pakai akal sehat. So, make it simple, make it meaningful. God bless you. Nah, di part yang kedua ini, gue akan mencoba untuk menguji keabsahan dari catatan sejarah Quran tentang Isa Al-Masih dan catatan sejarah dari Alkitab tentang Yesus. Apakah keduanya bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah atau secara historis? Kita akan sama-sama lihat. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang belum nonton video yang pertama, teman-teman silakan lihat video yang pertama ini. Nah, gue menghimbau teman-teman yang menyaksikan video part yang kedua ini, teman-teman tolong saksikan dari awal sampai habis. Karena kalau teman-teman cuma saksikan sebagian, pasti teman-teman tidak akan nangkap argumentasi yang logisnya kayak bagaimana. Dan teman-teman bisa saja salah arti. Teman-teman, tulisan yang diterima sebagai tulisan yang bisa menggambarkan keabsahan kisah tentang Yesus adalah tulisan yang berasal dari catatan di bawah tahun 100. Jadi ditulis di bawah tahun 100. Kenapa? Karena dekat dengan masa Yesus.
Sedangkan kalau di atas tahun 100, yakni mulai abad kedua, ketiga, bahkan sampai abad ke-6, itu adalah tulisan-tulisan yang mulai diragukan kebenarannya. Sebagai contoh misalnya teman-teman, kalau berbicara tentang kemerdekaan Indonesia tahun 1945, maka kita akan lebih percaya catatan yang lebih dekat dengan tahun 1945 dibandingkan dengan catatan sejarah misalnya di tahun 2045 ke atas. Nah, itu kan adalah satu pendekatan yang logis, ya. Yang kedua, apakah yang menulis kisah Yesus ini adalah sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan? Misalnya, murid Yesus atau orang dekat dari murid Yesus. Nah, catatan tersebut masih bisa diterima karena itu adalah saksi hidup tentang Yesus. Nah, sedangkan kalau catatan-catatan, ada catatan-catatan lain yang mengklaim ditulis oleh orang-orang dekat Yesus atau murid Yesus, tetapi setelah diteliti, mereka berasal dari tahun abad kedua ke atas. Sehingga tidak mungkin orang dekat Yesus yang masih hidup sampai abad kedua. Sehingga teman-teman, disinilah kita mengenal ada yang namanya tulisan-tulisan apokrifa, yakni tulisan-tulisan yang berasal dari abad kedua ke atas, yang ditulis oleh orang-orang yang mengklaim nama orang dekat Yesus, padahal tulisan ini berisi tulisan-tulisan yang palsu. Nah, rupanya adalah catatan tentang Isa di dalam Quran itu mirip sekali dengan kisah-kisah tentang Yesus di dalam tulisan-tulisan palsu tersebut. Yang pertama, catatan Quran tentang Isa sejak bayi sudah bisa berbicara sama dengan catatan dari Syriac Infancy Gospel atau biasa disebut sebagai Arabic Infancy Gospel yang berasal dari abad ke-6, teman-teman. Dan itu di situ dikatakan juga bahwa Yesus sejak bayi itu sudah bisa berbicara. Sama. Nah, yang kedua, catatan bagaimana tentang Isa yang meniup tanah liat kemudian jadi burung, itu rupanya sama dengan catatan Injil Thomas. Sekali lagi, Injil apokrifa, tulisan palsu yang berasal dari abad kedua. Jadi catatan bahwa Yesus meniup tanah liat itu tuh berasal dari tulisan palsu. Nah, yang ketiga, catatan tentang Isa yang tidak mati di kayu salib, melainkan digantikan itu rupanya sama dengan ajaran dari satu pengajar sesat namanya Basilides. Dia ini adalah seorang pengajar sesat yang berasal dari Mesir, yang ajarannya itu ditentang oleh seorang bapak gereja namanya Irenaeus dalam tulisannya Against Heresies. Dalam tulisannya Irenaeus menentang ajaran yang berkembang dari Basilides yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib, Yesus digantikan. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang menolak kematian Yesus, sedangkan catatan sejarah membuktikan bahwa Yesus itu mati di salib. Nah, di sini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa catatan tentang Isa ini tidak sesuai dengan fakta sejarah karena cenderung sama atau sesuai dengan kisah-kisah hoax tentang kekristenan atau kisah hoax tentang Yesus yang beredar pada saat itu di abad kedua ke atas. Injil kan kalau gitu bisa diubah-ubah juga. Nah, teman-teman bentar dulu. Kita sekarang coba uji catatan Injil tentang Yesus, apakah sesuai atau tidak. Misalnya saja tulisan seseorang bernama Mara Bar Serapion. Ini adalah tulisan seorang Yahudi yang berasal dari tahun 73 Masehi. Berarti masih dekat dengan kisah Yesus. Di situ dia mencatat bahwa ada sebuah perlakuan yang tidak adil terhadap 3 orang yang bijaksana. Yang pertama, Socrates, Pythagoras, dan yang ketiga dia menyebutkan the wise king of the Jews. Teman-teman perlu ingat bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salibnya dituliskan inilah raja orang Yahudi. Yang kedua, tulisan dari Josephus. Josephus ini adalah seorang sejarawan Yahudi. Sekali lagi, dia bukan orang Kristen tapi dia orang Yahudi. Dia tidak punya kepentingan apa-apa untuk membela orang Kristen. Di dalam tulisannya Antiquities of the Jews yang berasal dari tahun 93, dan di situ dia mencatat tentang Pontius Pilatus yang menghukum Yesus kemudian mati di kayu salib. Sesuai dengan fakta sejarah. Yang ketiga, tulisan dari seorang bernama Tacitus. Tacitus ini adalah sejarawan Yunani. Nah, ini dia pun tidak punya kepentingan untuk membela iman Kristen. Dia menuliskan dalam satu buku sejarah, di Annals,
Dia menuliskan tentang orang-orang Kristen yang dianiaya oleh Kaisar Nero. Sebutan Kristen ini berasal dari Kristus, yaitu pengikut Kristus. Dan di situ dia menyebutkan bahwa Kristus ini di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius dihukum di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah teman-teman, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari 3 catatan sejarah di luar Alkitab mengatakan bahwa catatan tentang Yesus tersebut seperti ditulis di dalam Injil adalah catatan yang sah, catatan yang sesuai dengan sejarah. Sehingga kesimpulannya teman-teman, yang pertama, kita bisa menemukan bahwa catatan tentang Yesus, terutama kematiannya, itu adalah catatan yang historis. Sedangkan catatan tentang Isa, bahwa kematiannya itu tidak pernah ada, dia digantikan di kayu salib oleh orang yang serupa, itu adalah catatan yang tidak historis. Lebih mirip dengan tulisan-tulisan yang salah, kisah yang salah, atau kabar burung atau hoax yang beredar pada saat itu. Yang kedua, catatan tentang Yesus itu sesuai banget dengan budaya Yahudi di dalam Injil. Bahkan mencatat tentang misalnya tentang bait suci yang kedua, dan juga mencatat misalnya tentang penjajahan Roma. Sangat sesuai dan dekat sekali dengan kenyataan di abad pertama. Sedangkan catatan tentang Isa itu lebih mirip sekali dengan kisah-kisah yang beredar di abad yang ke-7 di daerah Arab, di mana pada waktu itu doktrin Kristen lemah dan banyak orang mempertanyakan tentang doktrin Kristen, bahkan ketuhanan Yesus. Masalahnya adalah catatan tentang Isa ini lebih mirip atau lebih sesuai dengan catatan-catatan yang menyimpang ketimbang catatan tentang Yesus yang sesuai dengan sejarah. Mari kita fair. Kalau misalnya memang argumentasi yang gua sampaikan adalah argumentasi yang lemah, silakan, mari kita sama-sama diskusi. Silakan teman-teman cross-check kebenarannya. Dan gue berharap di situ kita sama-sama bisa menemukan kebenaran yang membebaskan. So, make it simple, make it meaningful. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. God bless you.